Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megara dengan NIM 2124011. Perkenalkan, nama saya Dina Margatilah dengan NIM 2124027. Baiklah, di sini kami akan debat akademik tentang sejarah perkembangan Islam di negara-negara non-Muslim seperti Australia, Eropa, dan Amerika. Awal masuknya Islam ke negara-negara non-Muslim seperti Australia, Eropa, dan Amerika itu banyak menimbulkan interaksi damai dan peran besar bagi peradaban. Di Australia itu Islam masuk pada abad ke-17 yang dibawa oleh para dari imam besar yang berasal dari Indonesia yang memiliki hubungan dagang harmonis dan berkebudayaan. Lalu di Eropa, Islam masuk di Andalusia itu pada abad ke-8 yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pengetahuan seperti filsafat dan seni. Lalu di Amerika itu awal masuk Islam itu dibawa oleh budak Afrika yang memiliki pendidikan tinggi yang membawa tradisi literasi. Nah, jadi intinya awal masuknya Islam di negara-negara non-Muslim ini mempengaruhi intelektual dan peradaban sejarah. Itu saya dapat dari buku Badriyatin Sejarah Peradaban Islam. Nah, menurut Dina bagaimana? Menurut saya, walaupun Islam masuk ke banyak wilayah di dunia, tetapi pada proses masuknya Islam ke wilayah dunia ini menghadapi beberapa tantangan. Seperti pada negara Australia, komunitas Muslim di Australia itu seperti Laut Makassar seringkali terdorong keluar akibat regulasi Inggris yang membatasi lingkungan lokal. Yang kedua itu di negara Eropa, kedatangan Islam pertama kali di Andalusia ini seringkali mendapatkan penindasan, pengusiran massal, dan penghancuran tempat-tempat ilmu pengetahuan setelah Reconquista pada tahun 1492. Kalau di negara Amerika itu, budak Muslim di Amerika ini dipaksa untuk menghilangkan identitas Islamnya oleh sistem perbudakan Eropa. Jadi intinya, proses masuknya Islam di negara-negara di dunia ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi seringkali mendapatkan represi. Ini saya dapatkan pada buku History of the Arabs yang pengarangnya Philip K. Dick. Menurut Zara, apa saja faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang pesat di negara Australia? Nah, faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Australia yaitu yang pertama, terjadinya migrasi besar-besaran dari negara Muslim di Australia pada abad ke-20. Lalu yang kedua yaitu kebebasan beragama yang dijamin oleh demokrasi Australia. Lalu yang ketiga yaitu banyaknya lembaga pendidikan Islam modern seperti AFIX yang menguatkan pendidikan agama Islam. Nah, jadi intinya dari semua itu yaitu bahwa multikulturalisme dan kebebasan beragama inilah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Australia. Itu saya dapatkan dari buku Abdul Rashid, Islam in Australia. Nah, menurut Dina sendiri bagaimana? Menurut saya, walaupun Islam berkembang pesat di negara Australia ini, tetapi dalam prosesnya itu seringkali mendapatkan hambatan. Seperti yang pertama itu, isu Islamofobia yang meningkat di sektor media dan politik. Yang kedua itu keterbatasan ruang dakwah terutama di wilayah pedesaan. Yang ketiga itu sebagian kelompok Muslim di Australia ini seringkali mendapatkan diskriminasi sosial. Jadi intinya perkembangan pesat ini selalu dibayangi oleh tantangan sosial dan media negatif. Ini saya dapatkan di buku Islamofobia in Australia Report dan pengarangnya Dunn dan Hopkins. Sekianlah debat akademik kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.